Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Masih tetap semangat ya belajarnya? Kali ini kita akan belajar bersama materi bahasa Indonesia tentang jenis-jenis paragraf. Langsung kita simak videonya bersama yuk. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan kalimat utamanya, jenis paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Yang pertama kita akan membahas tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu yang bagaimana ya? Oke, akan saya jelaskan. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Yang ketiga, pola paragraf umum ke khusus atau kalimat utama ke pengembang. Paragraf deduktif. Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdapat banyak agama dan kepercayaan, dan selain itu suku budaya Indonesia sangat beragam. Misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, dari paragraf tersebut bisa kita lihat kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti itu termasuk paragraf deduktif. Sekarang jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Apakah itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-ciri paragraf induktif. Yang pertama, kalimat utama berada di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari uraian atau penjelasan bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Yang ketiga, pola paragrafnya khusus ke umum atau kalimat pengembang ke utama. Untuk contoh paragraf induktifnya, suku Jawa, suku Madura, Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Nah, dari
dari paragraf ini bisa kita lihat ya, sudah jelas kalau kalimat utamanya itu di akhir. Jadi ada kalimat penjelas dulu, baru dikuatkan dengan kalimat utamanya yang di akhir. Jadi ya seperti ini yang dimaksudkan dengan paragraf. Yang selanjutnya adalah jenis paragraf campuran. Apakah itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf campuran. Yang pertama, pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Yang ketiga, akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Yang selanjutnya, pola paragrafnya umum, khusus, umum. Contoh paragraf contoh. Bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan, bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Nah, dari paragraf ini bisa kita lihat ya, kalau polanya umum, khusus, umum, yaitu ada kalimat utamanya di awal, kemudian ada penjelasnya, dan ada kalimat inti atau kalimat utamanya juga di akhir paragraf. Thank you sudah melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.